Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi wa min syururi anfusina wa min sayyiati amalina may yahdihillahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya, telah memberikan kenikmatan kepada kita yang begitu luas, berlipat ganda, dan salah satu nikmat yang harus kita syukuri adalah nikmat iman beserta nikmat Islam, sehingga mengantarkan kita pada bulan suci yang penuh berkah, yaitu Ramadan pada tahun 1442 Hijriah. Tidak lupa salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi akhir zaman, pembawa risalah kebajikan, sosok suri teladan, pembawa peradaban gemilang dari Andalusia sampai ke Indonesia, bahkan sosok yang menjadi agen perubahan, membawa peradaban gemilang, menjadikan umat manusia lebih beradab di bawah naungan Islam, yaitu Nabi Bana Yahabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tahun ini tepatnya di tahun 1442 Hijriah, bertepatan dengan tahun 2021 Masehi, di kala pandemi masih melanda bangsa ini, Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita. Kita dipertemukan dengan salah satu bulan, bahkan bulan terbaik, bahkan bulan yang senantiasa istimewa dan dirindukan, yaitu bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang dinanti-nantikan. Bahkan kita tahu dan paham betul bagaimana bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah, ampunan, bahkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para peserta pesantren Ramadan SMA Muhammadiyah 4 yang senantiasa mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, kita tahu dan paham betul bahwasanya bulan suci Ramadan itu merupakan bulan yang memiliki banyak keistimewaan. Bahkan saking istimewanya, para sahabat terdahulu, para ulama-ulama terdahulu ini mempersiapkan diri jauh-jauh hari dari keutamaan Ramadan ini 6 bulan sebelumnya. Bahkan beberapa ulama ini mengemukakan sebuah pendapat yang semoga terspirit oleh kita semua, bahwasannya mereka menganalogikan bahwasannya bahwa ibarat sebatang pohon, di mana pohon itu memiliki daun, dan daun itu adalah merupakan di bulan Rajab, memiliki tangkai yang kokoh di bulan Sya'ban, kemudian memiliki buah yang lebat yaitu Ramadan. Yang menjadi pertanyaan, siapakah yang memetiknya? Siapakah yang memetik buah-buahan yang ranum, yang manis, bahkan buah-buahan yang segar itu? Tiada lain perumpamaan ini adalah mereka bagi orang-orang yang bertakwa, kaum mukmin, dan termasuk semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin peserta pesantren Ramadan yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, saking istimewanya bulan suci Ramadan, maka Allah menorehkan dalam salah satu firman-Nya dalam surat Al-Baqarah, ya, baik itu dalam surat Al-Baqarah Allah menyampaikan yang ayatnya sangat familiar sekali, yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diserukan kepada mereka yang beriman, ya, diperintahkan kepada mereka untuk melaksanakan ibadah saum sebagaimana diperintahkan kepada orang-orang sebelum kalian, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan tentunya bukan tanpa alasan Allah memberikan nobat bagi orang-orang yang bertakwa, karena dengan takwalah yang bisa menyelamatkan dan memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia dan di akhirat nanti. Hadirin anak-anakku sekalian, peserta pesantren Ramadan yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan adalah salah satu bulan yang merupakan puncak dari ketaatan. Bahkan ketaatan ini senantiasa kita bangun dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, baik secara vertikal maupun secara horizontal.
bagaimana Allah telah melipat gandakan mereka yang melaksanakan aktivitas ibadah fardu dengan pahala yang luar biasa tidak terbatas. Bahkan zikir kita, ibadah qiyamul lail kita, bahkan bacaan-bacaan Al-Quran yang senantiasa kita senandungkan, ini senantiasa Allah ganja dengan pahala yang tiada ternilai, saking luas dan saking Allah memberikan maghfirah di dalamnya. Anak-anakku sekalian, para remaja putri dan remaja putra yang senantiasa mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, bahkan puncak ketaatan bulan suci Ramadan ini pernah dicontohkan oleh salah seorang sahabat Rasulullah SAW, bahkan membuat para sahabat yang lain itu iri dengan beliau. Beliau senantiasa menghidupkan hari-hari siangnya dengan saum, dengan sebenar-benarnya saum. Bahkan di kala malam hari beliau gunakan waktunya untuk senantiasa menghidupkan dengan qiyamul lail, tadarus Al-Quran, itikaf, berzikir, bahkan aktivitas amalan-amalan soleh yang lainnya, sehingga membuat para sahabat yang lain itu iri. Siapakah beliau? Beliau adalah sahabat Rasulullah bernama Salman Al-Farisi. Beliau adalah sosok pemuda tangguh, pemuda gagah, pemuda yang terpandang. Tapi ketika beliau menjemput hidayah Islam, beliau menjadi sosok manusia yang paling istiqomah di antara sahabat-sahabat yang lainnya. Hadirin, anak-anakku sekalian, peserta pesantren Ramadan yang mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali keutamaan Ramadan, bahkan yang tertoreh dalam Al-Quran, bahkan yang tertoreh dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Tapi kita tidak boleh lupa, kita tidak boleh terabaikan bahwa sesungguhnya ada satu momentum di Ramadan yang sering kali kita lupakan, yaitu bahwa Ramadan adalah bulan perjuangan. Maka pada kesempatan kali ini, izinkan saya sebagai narasumber Agus Widodo ingin menyampaikan sebuah tema yang semoga menjadi spirit, memotivasi kita semua bahwasanya Ramadan adalah bulan jihad atau Ramadan adalah bulan perjuangan. Kita tahu dan paham betul bagaimana dari tarik sejarah Islam dituliskan dalam tinta emas, dituliskan dalam sejarah yang saat ini masih mengena di dalam hati dan pikiran kita dan keimanan kita. Bagaimana ketika Rasulullah melakukan begitu banyak penaklukan dalam kemenangan-kemenangan dalam setiap peperangannya. Yang pertama, tepat di bulan suci Ramadan, itu bertepatan dengan tahun kedua Hijriah, telah terjadi Perang Badar Al-Kubro, di mana di situ tertulis dalam tinta sejarah kemenangan kaum muslim yang saat itu berjumlah kurang lebih sekitar 313 orang melawan lebih dari 1000 pasukan orang kafir Quraisy. Subhanallah, bagaimana dibuktikan mereka mampu menoreh kemenangan yang sangat gemilang. Bahkan di kala malam ketika Rasulullah sebelum bertempur, beliau senantiasa mengumandangkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang doa ini belum pernah beliau sampaikan di hari-hari sebelumnya. Kurang lebih Rasulullah SAW ini berdoa kepada Allah, ya Allah, menangkanlah aku dalam peperangan ini, karena sesungguhnya apabila kami kalah dalam peperangan ini, maka niscaya tidak akan ada lagi manusia yang akan menyembahmu. Sampai kata itu diulang sampai beberapa kali, doa itu diulang sampai beberapa kali, sehingga sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq yang berada tepat di belakangnya melihat sarban Rasulullah yang jatuh, kemudian diberikan kepada Rasulullah, dan kemudian beliau mengaminkan dan menghibur Rasulullah. Wahai Rasulullah, sudah cukup, doamu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan akan kita dapatkan di esok hari. Ternyata bukan tanpa alasan, dan terbukti bahwasanya doa Rasulullah ketika itu, ketika di perang Badar, alhamdulillah kemenangan gemilang itu dimenangkan oleh orang-orang muslim ketika itu. Walaupun jumlahnya hanya 313 orang melawan pasukan kafir Quraisy yang jumlahnya 1000 orang, bahkan memiliki persenjataan dan peralatan yang lengkap, tapi Allah memberikan pertolongannya dengan bala tentaranya. Allah menurunkan ridhonya, dan itu tepat di bulan suci Ramadan bertepatan dengan tahun kedua Hijriah. Ini adalah salah satu peperangan terbesar bagi kaum muslim, dan itu terjadi pada bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana dalam tinta sejarah kemenangan demi kemenangan kaum muslim ini tertoreh
bagaimana ketika Rasulullah bersama para sahabat dan kaum mukmin menaklukkan kota Mekah ketika itu tepat pada tanggal 8 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadan. Kota Mekah yang saat itu begitu masif, tidak memberikan ruang mengkriminalisasi dari dakwah Rasulullah, tapi tepat di tahun 8 Hijriah kota Mekah futuh, bahkan berhasil ditaklukkan oleh pasukan kaum muslim. Ini tertoreh dalam tinta sejarah, bahkan itu terjadi di bulan suci Ramadan. Kemudian tidak kalah penting bagaimana futuhat-futuhat ini terjadi di belahan negeri-negeri kaum muslim, yaitu penaklukan kota Taif, di mana dipimpin oleh seorang panglima terbaik ketika itu adalah Khalid bin Walid, yang terjadi pada tahun 630 Masehi. Subhanallah, ternyata Ramadan memberikan berkah yang luar biasa. Ramadan merupakan momentum membangun spirit jihad dan perjuangan bagi kaum muslimin. Ternyata dengan spirit Ramadan mampu membangun umat muslim yang ketika itu perutnya lapar, yang mulutnya kehausan, bahkan bibirnya kering, tapi menumbuhkan semangat iman yang luar biasa dahsyat, bahkan mengalahkan daripada raganya yang terbatas. Kemenangan demi kemenangan di bulan suci Ramadan ini tertoreh dalam tinta sejarah, yaitu bagaimana ketika kaum muslim menaklukkan kekuasaan Imperium Rusia tepat pada tahun 1294 Masehi. Ketika itu kaum muslim memenangkan peperangan yang jumlahnya hanya 34.000, mengalahkan pasukan Kaisar Rusia yang berjumlah 74.000. Sungguh ini adalah bukti bahwa sesungguhnya pertolongan Allah sangatlah dahsyat. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum." Hai orang yang beriman, barang siapa menolong tali agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan mengokohkan kedudukanmu. Ini adalah janji Allah. Siapa saja yang berusaha menegakkan la kalimatillah, maka Allah senantiasa akan memuliakan hidup dan memenangkan dalam setiap peperangannya. Penaklukan dan kemenangan kaum muslim banyak tertoreh dalam tinta sejarah, termasuk bagaimana seorang panglima terbaik ketika itu adalah Salahuddin Al-Ayyubi mampu menaklukkan kota Roma dalam peperangan salib, yang ketika itu perang salib terjadi sekitar 200 tahun. Salahuddin Al-Ayyubi bersama ribuan pasukan muslim menaklukkan kota Roma di bawah panji Rasulullah, di bawah naungan Islam, dan itu terjadi pada bulan suci Ramadan. Dan tidak kalah penting, seorang panglima yang lain bernama Nuruddin Az-Zanki ini menaklukkan kota Roma juga dalam peperangan salib. Dan ini juga tertoreh dalam tinta sejarah kemenangan Islam, bahwasannya kemenangan demi kemenangan, futuhat demi futuhat ini dimenangkan oleh kaum muslim. Dan tidak kalah penting bahwa ternyata negeri yang bernama Indonesia ini, negeri yang katanya mayoritas muslim terbesar di dunia, ini juga pernah tertulis dalam tinta sejarah bahwa sesungguhnya kemerdekaan Indonesia yang tertulis secara de jure, ya, dan de facto 17 Agustus 1945 itu juga ternyata terjadi pada bulan suci Ramadan. Bukankah ini salah satu bukti bahwasanya Allah telah memberikan keberkahan, Allah telah memberikan maghfirah, bahkan Allah telah memberikan suatu kemenangan yang nyata bagi mereka yang senantiasa beriman dan bertakwa. Bulan suci Ramadan bukan saja momentum meningkatkan kualitas ibadah secara individual, secara vertikal dan horizontal, tapi satu hal yang harus kita bangun bersama adalah bahwa Ramadan adalah bulan perjuangan. Ramadan adalah bulan jihad. Ramadan adalah bulan untuk menaklukkan segala sesuatu yang menjadikan Tuhan-Tuhan selain Tuhan yang harus kita sembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan demi kemenangan kita raih, dan ini bukan tanpa alasan. Alasan yang pertama adalah bagaimana ketika Allah memberikan ridhonya kepada setiap hambanya, bagaimana setiap doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita semua. Tapi tidak kalah penting bahwa kemenangan yang kita torehkan, kemenangan yang kaum muslim ini menangkan dalam tinta sejarah, tiada lain adalah kontribusi dari para pejuang, terutama dalam hal ini adalah pemuda. Pemuda adalah harapan umat, pemuda adalah harapan bangsa, dan perlu dipahami bahwasannya dalam hal ini kontribusi pemuda sangatlah luar biasa besar. Bahkan bukankah kita tahu
Tidakkah Allah Subhanahu wa taala mengirim utusannya untuk meluruskan akidah umat, untuk meluruskan akhlak umat manusia, bahkan untuk mengajarkan tentang esensi ketauhidan? Ini yang diutus hanyalah mereka, para nabi dan rasul dari kalangan pemuda saja. Alhasil, marilah kita sama-sama merenung, mentafakuri diri di bulan suci yang penuh berkah ini. Momentum bahwa Ramadan adalah bulan jihad, Ramadan adalah bulan perjuangan. Marilah kita sama-sama bangun cara berpikir kita, paradigma berpikir kita, wahai kalian para pemuda. Anak-anakku sekalian, peserta pesantren Ramadan yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Pemuda adalah harapan umat. Bahkan peran pemuda sangatlah penting di dalam merubah tatanan potret gambaran dunia. Pemuda adalah agent of change. Pemuda adalah agen perubahan yang akan membawa perubahan bangsa dan agama ini menjadi bangsa yang beradab dan lebih baik. Tidakkah kita tahu dan paham betul bahwasannya Allah Subhanahu wa taala suatu saat nanti akan memintai hujah pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Paling tidak pertanyaan yang nanti akan terlontar adalah, untuk apa usia mudamu kalian pergunakan? Tentu bukan tanpa alasan Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita, wahai kalian pemuda, ya, untuk apa usia muda kalian dipergunakan? Karena disitulah titik tolak, disitulah titik bagaimana seorang pemuda berkontribusi sedikit banyak dalam memperjuangkan nilai-nilai ajaran Islam. Maka dari itu, marilah kita sama-sama bercermin, ya, sama-sama mengintrospeksi diri. Sudah sampai sejauh manakah wahai kalian peran pemuda dalam membangun peradaban Islam, menjadikan Islam menjadi peradaban yang gemilang seperti halnya umat-umat terdahulu. Anak-anakku, peserta pesantren Ramadan yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jauh sebelumnya, ketika itu banyak sekali pemuda-pemudi yang berkontribusi dalam menorehkan tinta sejarah kemenangan Islam. Kita tahu dan paham betul. Ketika itu ada seorang sahabat bernama Mus'ab bin Umair. Beliau adalah sosok pemuda yang tangguh menjadi duta Rasulullah. Usianya masih belia, tapi menjadi sosok yang sangat cintai Rasul dan kepercayaan Rasulullah SAW. Ada sosok Ali bin Abi Thalib yang masuk Islam di usia 9 tahun. Dan beliau menjadi sosok yang smart, yang cerdas, dan konsisten dalam memperjuangkan nilai-nilai tauhid. Tidak lupa sosok kekinian, ada penemu pesawat terbang seperti Ibnu Firnas, sosok yang ahli di bidang teknologi dirgantara, dan beliau adalah sosok pemuda yang tangguh dan gagah dan juga berkontribusi untuk ajaran Islam. Tidak lupa juga ada sosok yang senantiasa selalu menginspirasi banyak pemuda, yaitu beliau adalah Salahuddin Al-Ayyubi, sosok yang selalu cerdas, bahkan membangun ketakwaan secara individual, membangun ketakwaan secara sosial, bahkan suatu saat menjadi sosok pemimpin yang paling disegani. Dan yang terakhir, sosok yang harus menjadi keteladanan bagi kalian, wahai kalian pemuda, adalah sosok penakluk Konstantinopel. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, akan datang seorang pemimpin sebaik-baiknya pemimpin bersama pasukan terbaik, sebaik-baiknya pasukan, dan dialah yang akan menaklukkan Konstantinopel. Siapakah dia? Beliau adalah Muhammad Al-Fatih. Di usia 23 tahun, sebagai seorang khalifah, sebagai seorang kepala negara, sebagai seorang amirul jihad, beliau mampu menaklukkan kejayaan Eropa yang kemudian tunduk di bawah naungan Islam. Ini adalah salah satu bukti bagaimana kontribusi pemuda itu begitu luar biasa. Bagaimana peran pemuda itu membawa peradaban besar di dalam membangun peradaban umat. Maka dari itu, wahai anak-anakku sekalian, peserta pesantren Ramadan 1442 Hijriah, baik kalian dari kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12, dan tidak lupa juga para guru-gurunya, para staf pendidik dan kependidikan. Marilah kita sama-sama kita bangun bagaimana cara berpikir kita, paradigma berpikir kita, persepsi kita, menjadikan bahwa Ramadan itu adalah bulan perjuangan. Ramadan adalah bulan jihad. Ramadan adalah tonggak kemenangan Islam. Ramadan adalah merupakan spirit yang membangun kita semua menjadi manusia terbaik, yaitu menjadi manusia yang kuntum khairu ummah, menjadi sosok manusia yang terbaik.
pada bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, wahai kalian para pemuda, tonggak peradaban umat, agent of change, marilah kita sama-sama bangun persepsi dan pemikiran kita. Kita sama-sama menjadi garda terdepan dalam merubah tatanan bangsa ini menjadi lebih baik, menjadikan agama ini menjadi agama yang paling dihormati di seluruh dunia ini, bahkan menjadi barisan penolong agama Allah. Maka dari itu, pada bulan suci yang penuh berkah ini, marilah kita sama-sama maknai bulan suci Ramadan ini menjadi bulan yang penuh dengan keistiqomahan. Menjadikan bulan suci Ramadan ini menjadi momentum perjuangan untuk mengembalikan kejayaan Islam. Menjadikan kejayaan Islam menjadi roda kemajuan bangsa, negara, bahkan agama ini. Takbir! Semoga apa yang Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini menjadikan spirit, bahkan motivasi kita semua untuk senantiasa istiqomah dalam melaksanakan kebajikan. Mari kita sambut Ramadan ini dengan penuh sukacita. Mari kita laksanakan berbagai aktivitas ibadah di bulan suci Ramadan ini. Bukankah sesuatu yang tidak mustahil? Belum tentu kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Paling tidak kita ajamkan dalam diri kita, jadikan Ramadan saat ini, Ramadan tahun ini 1442 Hijriah, bertepatan dengan tahun 2021 masa ini, menjadi Ramadan terbaik dibandingkan Ramadan terdahulu. Semoga apa yang Bapak sampaikan ada guna dan manfaatnya. Tetap semangat, jadikan Islam sebagai pedoman, Al-Quran sebagai tuntunan. Takbir! Mohon maaf apabila ada kesalahan atau lisan yang tidak terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.